Sharing suatu kasus menarik adalah seorang wanita usianya baru 30 tahun, lebih muda daripada saya. Dibawa oleh suaminya dengan kondisi penurunan kesadaran, dan sesampainya di IGD langsung tuh jelek, henti nafas, henti jantung. Untungnya dokter IGD-nya sigap, langsung melakukan pijat jantung dan pemberian nafas bantuan. Tekanan darah balik lagi, nadi balik lagi, langsung dilakukan pemeriksaan CT scan. Pemeriksaan CT scan saya tampilkan di layar, bisa kelihatan bahwa ada gambaran putih-putih yang dekat dengan batang otak ya. Jadi begitu ada stroke atau perdarahan di situ, langsung lah tiba-tiba orangnya bisa koma dan henti nafas, henti jantung. Setelah kondisinya stabil, barulah kita gali, kita tanya kepada suaminya. Rupanya dikatakan bahwa si ibu sudah menderita hipertensi. Tensinya pernah mencapai 200. Tetapi karena usianya masih 30, ya anggap cuek. Dia pikir itu hanya karena faktor kelelahan atau faktor kecapekan. Jadi dia pun tidak memeriksakan dan juga tidak makan obat hipertensi. Stroke di usia 30 tahun adalah suatu dilema bagi saya. Kenapa? Berbeda dengan pasien stroke yang usianya 60 atau 70 tahun, ya itu wajar. Ada faktor risiko usia. Tetapi di usia 30 tahun adalah usia yang masih produktif, usia yang masih dapat berkarya bagi bangsa. Dan salah satu penyebab stroke adalah hipertensi. Terus kenapa bisa usia 30 tahun sudah terkena hipertensi? Yang pertama adalah faktor yang tidak dapat kita ubah, yaitu adalah faktor genetik. Kamu tidak bisa merubah ayahmu ataupun ibumu. Ya, kamu lahir dan bersyukurlah kamu punya ayah dan ibu. Tapi kamu bisa merubah ada faktor-faktor resiko yang modifiable, yang bisa kamu ubah melalui perubahan pola hidup. Yang nomor satu adalah kurangi konsumsi makanan minuman kemasan, ya, terutama yang banyak garamnya dan juga banyak gulanya. Makanan manis dan makanan yang gurih dapat mencetuskan dopamin, memberikan kesenangan dalam hati ya. Siapa nggak suka makan enak kan? Tetapi dalam jangka panjang dia berpotensi menyebabkan resistensi insulin. Begitu terjadi resistensi insulin, pembuluh darah tidak akan sebaik pada waktu muda dulu. Dia akan lebih gampang mengalami kerusakan dan berujung kepada hipertensi. Yang kedua, along atau begadang di malam hari. Begadang jangan begadang, katanya kalau gitu kan. Karena kalau misalnya dikerjakan berlama-lama, bisa mengganggu sistem simpatis di dalam tubuh yang berpotensi terhadap penyakit hipertensi. Dan juga adalah rokok dan vape. Ini saya nggak tahu sih cara gimana bilangnya supaya stop rokok dan stop vape-nya ya. Ucapkan iya aja di depan saya, tapi begitu di belakang balik lagi ngerokok. Inisiatif kita adalah baik untuk mereka supaya tetap sehat, supaya terhindar dari kondisi-kondisi stroke yang menyebabkan kecacatan bagi mereka. Yuk, siang. Yuk. Oke. Tapi ya gitu, meskipun tahu akan gagal, saya akan tetap berulang-ulang mengucapkan jangan rokok, jangan vape. Dan faktor terakhir adalah kurangnya olahraga atau sedentary lifestyle. Pengennya ongkang-ongkang kaki aja. Kurangnya gerak adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan hipertensi. Kita hidup di Indonesia dimiliki transport pribadi, baik motor ataupun mobil. Kadang-kadang punya kendaraan pribadi langsung parkir ke tempat sedekat mungkin dengan gedung kantor. Ya, saya sudah sampai rumah dan semoga cerita ini bisa menjadi pengalaman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak usia 20-30 tahun, lihat, perhatikan baik-baik kebiasaannya. Adakah faktor-faktor risiko yang sudah saya sertakan seperti ini? Jika ada, lakukanlah pemeriksaan segera. Dengan mendapatkan adanya hipertensi, kita bisa intervensi segera melalui perubahan hidup. Jangan sampai kejadiannya dia sudah kena stroke, baru kita ambil tindakan. Sayang ya. Oke, demikian dari saya Dr. Fredrik. Ya, yuk, semoga video ini bermanfaat.